Terus ada, gue punya temen yang udah nikah muda dan dia sering berantem di rumah tangga dia gara-gara apa? Hal sepele. Mobile Legend. Malang melintang melihat mantan. Kepala melintang. Malang melintang melihat mantan. Melihat mantan. Berkat mantan. Program ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Halo semuanya. Kembali lagi di YouTube. Uham Talk Podcast. Wow. Dava, aku mau nanya dong. Apa tuh? Kamu udah punya pacar belum? Sorry to say nih. Udah. Aduh, sayang sih aku kecewa banget. Emang kenapa? Kamu mau jadi yang kedua? Gak apa-apa sih. Oh. Yang ketiga aja gitu. Boleh. Bisa ya nanti ya. Tapi kenapa nih ngomongin cewek nih, kenapa nih? Tapi lo udah berapa tahun? Sama cewek gue? Udah ya hampir setahun lah. Baru berarti ya hitungannya. Ya kurang lebih. Tapi pernah gak sih cewek lo kayak ngomongin atau mungkin ngehayal kita nanti nikah mau kayak gimana ya? Atau kan kadang cewek tuh suka banget namanya bikin nama anak duluan. Oh, tapi buat cewek gue sendiri enggak sih, masih belum sampai ke tahap itu. Belum ada mikir ke sana alonya juga ya? Ya belum kayak belum harus lah gue kayak gitu. Kalau di lingkungan lo sendiri banyak gak sih yang kayak udah pada nikah muda mungkin? Wah, banyak sekali. Ini mereka emang maksudnya nikah muda, iya emang pengen nikah, udah siap, udah ya kali kan mungkin orang tuanya punya duit banyak, punya turunan, warisan kayak apa ya? Yang sampai 7 turunan gitu ya? Iya kan kali. Kalau yang gue lihat sih ya, dia atau mereka menikah karena terpaksa, Vin. Karena mereka itu sudah melakukan hal yang harusnya dilakukan itu setelah menikah, tapi dia lakukan sebelum menikah. Dan makanya hal tersebut mereka harus menikah. Oke, jadi ini sudah praktek bikin. Iya, emang bukan praktek sih. Emang orangnya suka pemanasan dulu gitu. Gitu. Coba mencoba kalau jadi. Nah, suka mencoba. Tapi ya iya. Menurut gue dari apa yang gue lihat, kalau misalnya itu dilakukan, itu akan jadi kacau, men. Iya sih, karena jatuhnya nikahnya jadi dadakan gak sih, gak ada kesiapan. Betul banget, dari segi apapun lah, dari segi kesiapan mental ataupun dari segi materi itu gak ada. Iya sih, apalagi nikah tuh kan berat ya, cuma sehidup sekali, perlu ilmu, perlu kesiapan banyak banget gitu kan. Betul. Nah kalau di lingkungan gue sendiri nih Dav, sama, kasusnya sama, nikahnya. Kalau nikah muda ini di UU sendiri kan rentang usianya di bawah 19 tahun. Iya, baru kan? Bisa dibilang nikah muda ya? Iya, berarti anak SMA, SMP, SD. Malah SMA yang baru lulus gitu ya? Iya, kalau gue sih ada. Pas masih SMP, anak satu SMP gue juga ada. Seriusan? Iya, gak bisa sambil sama. Sekolah dia udah nikah gitu apa gimana? Ya berarti keluar dong, kan kalau kayak gitu udah gak boleh ini kan. Tapi kalau di swasta gitu mungkin boleh kali ya? Apa gak boleh juga? Tetap kan UN-nya dia harus paket C. Oh, oke. Terus ada juga nih yang satu kampung gue. Jadi pas gue masih SMP, kalau nggak pas masih awal masuk SMA tuh dia kan baru lulus SD, tapi emang nggak ngelanjutin SMP kan. Terus pas gue pulang kampung, tiba-tiba udah lahiran. Demi apa udah sih? Udah gendong bayi, gue kira adeknya kan, ternyata anak kecil punya anak. Itu beneran? Beneran. Cuma emang ya cowoknya sih emang udah mapan. Ya udah mapan. Lah terus kenapa nikah? Ya berarti kan ada kesalahan itu. Ada kesalahan praktek. Iya, salah praktek. Nah, tapi kan lu jadi tahu kan dari hal-hal yang udah lu alamin, lu alamin, teman-teman lu alamin atau orang yang lu kenal alamin, berakhir gimana kalau dari lu? Kalau di gua karena alhamdulillah yang cowoknya kan berarti mau tanggung jawab. Oh. Nah, yang meskipun tanggung jawab, cuma kan yang namanya ngasih makan anak, ngasih susu itu kan perlu duit ya. Susunya kan bukan dari air cucian beras kan. Itu dia. Gitu. Perlu duit gitu loh. Jadi kan ya namanya finansial belum kecukupan, kalau ngutang dulu juga nggak enak gitu. Jadi rata-rata
terhambat di ekonomi sih. Betul. Dan gue juga kadang mikir gitu loh, nih kenapa ya kayak teman-teman gue itu bisa nikah muda. Sebenarnya gue nggak pernah menyalahkan orang untuk menikah gitu kan. Cuman gue hanya berpikir kenapa orang sebelum menikah itu mempertimbangkan akan kesiapannya kayak gitu kan. Karena gue kadang suka mikir juga sih, kayak ini orang kenapa ya terburu-buru untuk menikah, apakah tuntutan dari keluarga atau malah dia terlalu larut dalam pacaran gitu kan. Iya kan ada yang kayak romantis banget kan, kayak misal waktu di podcast pertama kita kan juga pernah ngomongin kan, masih SD aja udah ayah bunda. Ini mendalami hubungan tuh terlalu parah ya kan. Masih SD udah ayah bunda, SMP udah nikah ya kan. Atau mungkin ini banyak kasus juga, termasuk gue juga sih pernah mengalami nikah muda. Belum. Tapi menjurus ke sana lah, ada pikiran mau ke sana karena dari lu sendiri. Iya. Karena ngerasa kita pacaran udah lama banget ya. Gue udah sempat 5 tahun kan waktu itu, tapi sekarang udah enggak. Terus akhirnya gue mulailah cari-cari, tanya-tanya nih sama dia, kira-kira nanti kita ke depannya kayak gimana, terus kejelasannya kayak apa, terus mau mulai nabung dari kapan gitu. Aku maunya kamu mulai nabung dari sekarang gitu. Nabung untuk menikah? Iya, karena kita satu usia, seumuran kan. Nah, kalau cowok biasanya usia siapnya itu kan kira-kira 25. Iya. Nah, kalau sementara cewek bisa di usia 25. Cuma kalau gue sendiri, gue pribadi ya, gue punya target nikah tuh umur 23. Kenapa? Karena ketika umur segitu 23-an itu produksi atau reproduksi wanita ini lagi subur-suburnya dah. Ini ilmu nih buat kalian ya. Iya. Nah, sedangkan maksimalnya ini umur 25. Kalau udah 25 ke atas, ini memang tingkat kesuburan wanita tuh mulai turun. Nah, makanya kenapa wanita lebih bagus nggak nikah terlalu tua gitu. Oke. Jadi dalam segi kesehatannya juga jadi ada ini ya, ada ilmunya ya. Nah, sementara kalau gue ngikutin si cowok gue, dia maunya umur 25, ya kelamaan dong. Gue nggak bisa nih. Lo kalau mau ya ikutin gue kalau bisa. Terus akhirnya ya kita nggak sejalan, nggak bisa dipaksakan. Ya karena memang tidak ada kesiapan kan gitu ya, finansial ya, dia mental juga belum, masih punya banyak cita-cita. Benar. Dan itu lu udah putus sekarang berarti? Udah. Putusnya karena mau nikah? Oh gimana? Enggak, karena ya udah ya gini loh. Kalau gue mikirnya, karena kan ya sesuai yang gue mau tadi, target nikah gue 23. Dan sedangkan sama dia ini gue nggak tahu kejelasannya mau kayak gimana. Sedangkan gue nggak pengen yang namanya pacaran itu tanpa tujuan. Gitu. Jadi harus visioner ya? Harus, kayak kita nanti arahnya mau kemana. Jangan sampai gue udah capek-capek pacaran, udah banyak emosi lah, segala macam konflik, tapi ya ujung-ujungnya kepisah. Ya capek doang gak sih? Bener-bener. Sebelum-sebelumnya gitu. Kayak lu ngejalanin hubungan ya udah kayak cuma main-main doang gitu loh. Gak ada tujuan yang atau target yang harus kita capai, bener gak? Nah betul, maka dari itu kalau memang kita belum sama-sama siap, ya udah akhiri dulu gitu. Oke. Tapi sekarang gimana nih? Sekarang gimana? Lu udah nyari lagi kah pasangan baru untuk lo menikah? Kalau gue prinsipnya bukan mencari ya, tapi kayak ya sembari menyiapkan diri lah, memperbaiki diri. Kalau gue sih percaya Allah itu udah nentuin titik kita ketemu sama pasangan kita tuh kapan gitu. Jadi jangan pernah takut ngerasa aduh gue jomblo mulu. Kapan ya pasangan gue datang? Itu udah ada waktunya gitu. Kalau misalnya lu nanya nih pasangan lu datang kapan, gue yakin nih dari yang nonton nih udah pada nomornya berapa ya, Instagramnya berapa ya, nanti kayak udah siap kan. Iya. Ini gue kurang visioner apa gitu kan. Nah terus kalau lu sendiri, lu setuju gak sih sama nikah muda? Kalau gue pribadi ya, gue bukannya setuju atau nggak setuju, karena itu balik lagi ke setiap orang yang menjalaninya. Yang gue setuju adalah orang menikah di waktu yang tepat. Betul. Bukan di saat dia terpaksa, atau bukan di saat dia dituntut oleh keluarganya, atau ngebet nikah. Nah kadang tuh orang nikah cuma nafsu doang. Iya benar. Iya kan? Nah, sama kayak kasus gue tadi, ini sebenarnya agak-agak salah kan, tujuan nikah gue salah. Betul. Alasannya kita udah terlalu lama pacaran, bukan gue sudah yakin menemukan pasangan yang tepat. Ini dia. Makanya ya gue memilih udahan karena gue ngerasa ini belum tepat gitu. Makanya gue kadang belum melengkapi. Iya, makanya gue kadang tuh mikir gitu kan, kasihan banget sama orang-orang yang kalau misalnya ngumpul sama keluarganya, apalagi pas lebaran kan ditanya kapan nikah. Padahal itu kayak kalau misalnya nanya bapak-bapak
Iya. Atau ibu-ibu udah tua sama aja kayak lu tuh ditanya, kamu kapan mati? Waduh. Enggak kayak gitu kalau yang nanya mau ngebiayain, Oh, iya. kalau yang nanya mau nyariin gedung itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang nanya cuman buat makan sate di nikahannya buat apa gitu kan? Iya sih. Cuma nyariin es krim. Cuma 10.000, 20.000 doang ya elah. Itu juga dilipat-lipat biar tebal. Iya, dilipat-lipat. Jangan disumpelin dalamnya. Nah itu dia kan, terus tulisannya ini kan gak dinamain biar gak ketahuan ya kan. Nah, Kalau nyumbangnya banyak dinamain. Nah itu kebiasaan tuh. Makanya dari situ tanggapan gue kayak gitu soal nikah muda. Kan tadi kan gue bahas soal setujunya. Kalau misalnya emang lu siap secara finansial, secara mental, dan kalau gue nggak setujunya, kalau lu terpaksa dan lu nggak siap sama sekali, karena beda men. Lu pacaran sama lo nikah, even itu yang baik-baik aja juga, itu bakal beda. Gue pernah dapat pengalaman nih. Gue udah pernah dapat pengalaman, temen gue bilang gini, atau mungkin bukan temen gue deh, salah satu dosen gue bilang gini, waktu ibu ingin nikah, wah ibu siap banget. Karena dari pacaran kelihatan nih, kita udah pacaran lama, kita udah sama-sama ngerti. Merasa baik-baik aja. Nah, dan keputusan kita juga udah bisa ngambil secara kepala dingin. Iya. Tapi ketika kita menikah, kita tidur bareng, kita bangun ngelihat satu sama lain itu setiap hari, ya kan? Iya. Sampai ngelihat jelek-jeleknya yang nggak biasa kita lihat karena kita beda rumah, itu setiap hari, dan itu langsung beda 180 derajat. Nah, itu dan hal-hal yang bikin perbedaan ini kan kadang kenapa anak muda di Indonesia ini nggak cukup banyak juga sih, beberapa ada yang malah akhirnya bercerai atau berpisah nih karena nikah muda. Karena menurut gue itu karena mereka kaget gitu. Mereka sebenarnya belum siap sama pasangan gue tuh sebenarnya kayak gini. Karena apalagi nikah ini kan sekali seumur hidup ya. Betul. Lo tuh nggak cuma setahun 2 tahun terus habis itu lo bisa pisah kayak orang pacaran. Di sini benar-benar berpuluh-puluh tahun lo harus mempertahankan komitmen, bukan hanya sebuah cinta ya. Yang mana susah banget gitu. Kita aja yang mungkin pacaran bertahun-tahun pernah nggak sih ngerasa bosen? Pasti dong. Pasti. Apalagi itu tuh menikah gitu, merupakan suatu hal yang berat. Nah, menurut gue ini lagi-lagi masalahnya adalah kurang kesiapan sih gitu. Nah makanya kayak lu kalau misalnya main nikah-nikahan jangan di dunia nyata men. Bener gak sih? Iya. Bener gak sih? Makanya, dan kalau menurut gue nih ya, kalau kita ngomongin soal cinta lagi nih, lo cinta sama seseorang, itu akan berhilang men rasanya. Rasa lo ketika cinta sama orang nih, itu akan berubah setahun 2 tahun kemudian. Misalkan gue sama lo nih, gue sayang banget sama lo di awal, belum tentu 2 tahun kemudian rasa itu kan sama. Begitupun juga menikah. Ketika lo merasakan seseorang dalam jangka waktu yang panjang, itu udah gak pakai rasa lagi, tapi pakai logika. Nah, makanya perlu banget nih, Dav, yang namanya sebelum menikah, kita tuh kenal banget pasangan kita tuh siapa. Betul. Terus hubungan kita tuh bagaimana. Nah, terutama pas saat sebelum pacaran, kalau memang kalian sebelum nikah pacaran dulu ya, ini harus tahu banget gitu. Kalian tuh pacaran dalam rangka apa? Kan ya zaman sekarang banyak dong yang pacaran tuh freestyle ya. Freestyle tuh. Gimana tuh freestyle temennya itu kan free dan lain-lain ya kan. Pokoknya yang bebas-bebas. Ini kan sebenarnya nggak sehat ya kan. Dan gue rasa nih kalau misalnya kita ngomongin soal nikah muda, itu banyak banget nih yang bener kata lu kaget. Karena apa, yang biasanya kan kita cuma pacaran, ngejalanin pacaran, belum pernah yang kayak satu rumah bareng, segala macam bareng ya kan. Dan ketika dia ketemu, kayak lu bisa bayangin gak? Bisa nih pas bangun, kok lu gak mandi-mandi sih? Ya gak sih? Pasangan muda kan biasa gitu kan, kok lu gak mandi-mandi sih? Lah gue biasa di rumah kayak gini, ya kan? Lah enggak, kalau misalnya lu udah sama gue lu harus mandi kan, kayak gitu kan. Pasti lagi berantem kan. Terus ada, gue punya temen yang udah nikah muda, dan dia sering berantem di rumah tangga dia gara-gara apa? Hal sepele? Mobile Legend. Wow. Nah, ini nih balik lagi ya ke kesiapan anak muda Indonesia. Ini tuh kalian gini loh. Kalian ini kan nikah berdasarkan ikrar yang sangat suci dan kokoh. Ini benar-benar janji kalian di antara pasangan dan juga Allah. Kan nikah tujuannya untuk ibadah dong. Betul. Memang kalau untuk urusan syahwat, nafsu, ya
bener gitu, Bener. jadinya halal kan daripada Jadi, lo pacaran, iya. maksiat, zina, lebih baik menikah kalau memang sudah siap dan punya rasa tanggung jawab. Karena gini, ketika lo sudah menjadi seorang suami, lo akan kehilangan masa muda lo. Betul. Lo harus yang jadi prioritas nih bukan lagi temen tongkrongan, tapi ada istri yang nungguin lo pulang di rumah. Nah, ini dia. Apalagi kalau udah punya anak gitu. Tanggung jawab sebagai seorang ayah tuh nggak bisa dilepas. Setuju. Ada dua nih yang ngintilin lo kemana-mana, ada istri, ada anak gitu loh. Karena menurut gua kalau misalnya memang lu udah siap, silahkan. Udah mapan, udah siap secara mental. Sekali lagi ya, siap secara mental itu silahkan. Mau besok subuh nikah juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal nikahnya jangan sama gua. Gitu. Dan juga nih ya, kalau misalkan kita ngomongin nikah muda dalam pandangan Islam, gue pernah melihat di YouTube salah satu ustadz itu berkata, suatu kebaikan itu baiknya disegerakan. Betul banget. Dan di dalam Islam, menikah itu adalah suatu kebaikan yang bisa dibilang adalah suatu ibadah. Bahkan kita berhubungan dengan istri kita setelah kita menikah, itu adalah sebuah ibadah. Nah, itu yang bisa gue ambil. Nah, ini kan berarti berhubungan dengan syahwat tadi ya. Emang benar syahwat itu ya biologis. Betul. Umum gitu lah ya. Emang mau nikah mau ngapain gitu kan. Makanya. Itu kan jadi salah satu ibadah. Cuma dalam Islam sendiri juga mengajarkan gitu loh. Kalau yang namanya nikah karena syahwat tok, itu kan sama aja ya lo menikah karena cinta. Ketika cintanya itu hilang, ya berarti udah gak ada apa-apa lagi yang dipertahankan. Betul. Tapi ketika lo tahu, bener-bener tahu lo nikah tujuannya ibadah, yang mana ibadah ini adalah komitmen untuk menjaga ikrar, untuk bertanggung jawab, memuliakan istri dan juga anak-anak lo. Ini gue setuju. Nah, kalau kalian emang udah tahu tujuannya tuh mau kemana, kalian komitmen kah? Udah siap belum? Nah, baru deh nikah. Tapi finansial lagi-lagi penting. Makanya, karena kita nggak bisa pungkiri, banyak banget perusahaan yang menerima karyawannya itu yang tidak menikah. Ya kan, untuk fresh graduate ada kan kualifikasinya. Apalagi kalau mau magang-magang yang dipastikan itu belum menikah. Nah, kalian harus pastiin bener-bener nih dari segi apapun, ya kan, itu udah siap walafiat. Bener gak? Betul. Itu dia. Terus nih Dav, kalau kita orang ngomongin tentang pandangan Islam ini, nah sekarang kan banyak banget ya namanya kasus-kasus yang harus di concern nih sama orang-orang tentang nikah muda ini. Betul. Satunya nggak salah satunya sih, banyak ya. Banyak. Tapi kita ambil satu lah ya. Iya, banyak perceraian yang ternyata mungkin dia tidak menafkahi, atau mungkin dia berzina dengan wanita lain. Betul. Lupa ibadah, tidak ibadah. Itu kan jadi beberapa hal yang akhirnya menyebabkan seseorang akhirnya boleh untuk bercerai meskipun akhirnya terpaksa. Itu dia, dan itu adalah salah satu cobaan untuk orang menikah. Mau yang nikah muda atau yang nikah udah cukup usia juga, menurut gue itu cobaan itu kan selalu ada. Dan makanya kita juga nggak bisa bilang kalau yang udah nikah secara mantap usianya itu bisa kita bilang bagus atau kita bisa bilang langgeng. Itu balik lagi ke orang masing-masing. Cuman pertimbangannya kalau dari segi mental, biasanya yang sudah mantap dalam usia itu biasanya mentalnya sudah terasah dan terbentuk, bener nggak? Betul. Karena secara nggak langsung pengalamannya lebih banyak kan. Betul banget. Buat pengetahuan juga nih Dav, dalam dunia pacaran dan juga pernikahan, kenapa kadang banyak orang yang akhirnya berpisah karena merasa aku udah bosan, aku udah nggak sayang lagi sama kamu, aku udah nggak cinta lagi. Gitu kan. Pada akhirnya mereka entah karena si cewek nggak mau ditinggalin atau akhirnya mereka melampiaskan dengan wanita lain kan, akhirnya selingkuh. Banyaknya kan gitu. Ini dia. Nah, salah satu jalan menurut gue ya untuk menyelesaikan konflik ini daripada kalian akhirnya bercerai di nikah muda atau mungkin pacaran terus pisah, pahami dua hal ini. Cinta dan komitmen adalah dua hal yang berbeda. Cinta adalah rasa, komitmen adalah logika. Nah, cinta ini bisa tumbuh atas perintah dari Allah gitu loh. Sedangkan komitmen ini adalah sebuah usaha. Jadi, ketika lo merasa cinta lo nih melemah,
bukan orangnya yang ditinggalkan gitu, tapi komitmennya yang dikuatkan. Gimana caranya? Diukur dulu. Apanya itu yang diukur? Komitmen seseorang pasangan itu bisa diukur dari tolak ukurnya lewat bagaimana komitmenmu dengan Allah. Karena lagi-lagi di sini nikah itu kan ibadah kan, tujuannya untuk Allah. Setuju. Jadi ketika lo merasa punya konflik, lo perbaiki hubungan lo dengan Allah gitu. Kita komunikasikan dengan baik sama sang penciptanya dulu nih. Iya. Kita sholat bener-bener, kita doa, jangan sholat buru-buru. Ya kan kadang suka kayak gitu kan. Ya Allah, tolong berikan aku hidayah kepada suami dan juga diriku. Tolong tunjukkanlah jalan yang benar supaya kita sama-sama bisa menurunkan ego masing-masing. Oke. Nah, ketika udah doa, baru deh nih diimplementasikan dong melalui usaha. Nah, mungkin dengan cara itu barulah nih si suami sama istri sama-sama akhirnya berbaikan lagi dong. Nah, gitu. Ini dia ya. Mungkin bener banget apa yang lu bilang. Gue setuju banget sama apa yang lu bilang. Dan gue juga cerita sedikit banget. Banyak banget dari keluarga gue, kalau misalnya kita lagi ngumpul itu suka nanya, kapan nikah ya kan? Dan gue selalu jawab, kalau misalnya saya udah bisa masak batu untuk menjadi makanan sehari-hari, saya nikah besok. Itu kalau batunya nggak masak-masak terus gimana lu nggak nikah? Makanya enggak, maksudnya berarti dalam situ dapat pesan. Gue belum mampu untuk menafkahi siapapun, ya kan? Sampai gue mau masak batu untuk makan. Iya, kan jangan sampai anak lo makan kerikil gitu kan. Makanya takutnya jadi masalah pencernaan kan. Bukan masalah rumah tangga, masalah pencernaan. Kayak gitu. Ya udah, kita udah ngomongin soal pernikahan muda. Jadi kita nggak pernah mengencourage orang untuk tidak menikah, itu malah salah. Iya. Balik lagi, yang namanya kebaikan itu harus disegerakan, dan kita lebih menekankan atau kita lebih mempoinkan kalau kalian menikah itu harus ada persiapan. Iya, secara mental, finansial, dan juga tanggung jawab, komitmen. Di usia berapapun dan di saat kapanpun kalian harus siap dengan segala tantangan dan cobaan. Oke, kalau kayak gitu kita langsung masuk aja ke segmen berikutnya, yaitu adalah You Games. Oke, sekarang kita ada di sesi You Games. Dan di You Games kali ini ngomongin soal pernikahan, tentu ada batin yang kuat nih, ikatan batin yang kuat. Di balik batin kuat harus ada kuping yang kuat. Kenapa kita bahas kuping? Karena di You Games kali ini kita akan men-challenge diri kita berdua untuk bisa tahu apa yang kita katakan sembari mendengarkan lagu-lagu yang sangat kencang di HP ini. Iya, dengan volume yang full ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Taruh, gua kencengin. Nanti ada tim kreatif yang bakal ngitung mundur dari setiap kalimat yang harus disebutin. 15 detik. 20 detik aja. Oh, 20 apa 15 kak? 20. Oke. Mulai Udah bisa dimulai? Yuk. Oke, 1, 2, 3. Susah senang bareng-bareng. Susah senang bareng-bareng. Oke, lanjut. Nyaman sendirian meski hati kesepian. Nyaman sendirian meski hati kesepian. Gambar. Nyaman. Zaman. Kesendirian. Zaman sendirian. Meski. Bersih. Meski. Bersih. Meski. Meski. Bersin. Nyaman sendirian. Zaman sendirian bersin. Hidup tenang tanpa beban. Hidup senang tanpa beban. Hidup tenang. Hidup tenang tanpa beban. Yang keempat, yang terakhir. Malang melintang melihat mantan. Kepala melintang. Malang melintang melihat mantan. Melihat mantan. Berkat mantan. Melihat mantan. Mendekat mantan. Melihat mantan. Malang melintang melihat mantan. Malang melintang melihat mantan. Yeay. Oke, selanjutnya adalah gue yang bakal dites. Bentar dulu. Allah. 1, 2, 3. Jangan risau walau gusar. Jangan risau walau gusar. Kok gampang sih? Ya. Kedua. Bener gak sih? Iya. Ceritanya singkat, kangennya pekat.
Apa? Ceritanya singkat, kangennya pekat. Hah? Ceritanya singkat. Setrika. Apa? Ceritanya Singkat. kita Singkat. cerita cinta. Singkat. Sikat. Saling diam, namun hati bergetar. Saling diam namun hati bergetar. Ya. Terus sudah hati-hati, masih saja patah hati. Hah? Sudah hati-hati, masih saja patah hati. Masih saja pacaran. Masih saja patah hati. Masih saja mati. Sudah hati-hati masih aja patah hati. Sudah hati-hati, masih saja patah hati. Sudah hati-hati masih saja patah hati. Wih. Budak. Oke. Jadi kita sudah tes ya. Tadi skornya poinnya sama kita ya? Bener kan? Bener 3 kan? sama. Nah itu udah Berarti cocok banget sih. Tingkat kebudekannya sama. Iya, dan tingkat kecocokannya udah mulai terlihat kan? Oh, iya. Cie. Oke, kita udah ngomongin soal nikah muda. Iya. Jadi kita kapan? Kamu kapan mau nikahin aku? Besok juga bisa. Ya udah, yuk kita ke KUA. Sekarang. Malam ini. Gas. Ayo. Kuy. Udah. Kita udah ngomongin soal pernikahan dan kita juga udah ngomongin soal soal Nikah muda. ya dan percintaan. Perceraian ya, Bang. Nah, jadi mungkin kita sudahi saja konten Iya. kali ini. Sampai Karena kita jumpa. mau buru-buru menikah. Ayo. Mau diulang? Dilihatin dong. Nanti aja di sosmed kita aja. Oke, jadi kita udah ngomongin semuanya. Jadi sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jangan lupa untuk apa? Like, comment, dan subscribe.